Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat laporan penelitian tugas praktikum organisasi komputer. Nama radiologinya NPM 2335116. Saya itu soal genap. Di sini saya sudah membuat chatnya juga punya 4 KB. Di sini saya membuat direct 2y for y x y full associative, dan ada lagi 8 KB yang saya membuatnya sama. Di sini saya akan menjawab soalan apakah misratif meningkatkan atau penurunan dengan meningkatkan absorptivity. Mengapa misratif biasanya menurun dengan meningkatkan absorptivity? Karena direct mapek CC blok memori hanya bisa memasukkan ke suatu lokasi tertentu, sehingga sering terjadi konflik shift asosiatif. CC blok memori bisa masuk ke beberapa lokasi dalam satu set, mengurangi konflik miss. Fully associative blok memori bisa masuk ke lokasi mana saja, hampir hilang konflik miss. Meningkatkan associativity mengurangi konflik miss sehingga menurun miss rate. Yang nomor 2, apakah pengaruh tingkat associativity meningkatkan aturan menurun dengan meningkatkan ukuran CC? Mengapa? Pengaruh associativity terhadap misrate menurun dengan meningkatnya ukuran CC karena CC kecil. Associativity tinggi sangat membantu mengurangi konflik miss. CC besar, konflik miss sudah jarang terjadi. Meningkat associativity tidak terlalu berpengaruh, jadi pada CC besar efek meningkat associativity terhadap penurunan miss rate lebih kecil dibandingkan pada CC kecil. 3. Kesimpulan apa meningkatkan associativity meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih manfaat dari kedua y 2y ke 4y, 4y ke 8y, atau dari 8y ke fully associativity? Yang peningkat associativity umumnya meningkat kinerja sistem dan mengurangi miss rate, namun langkah yang memberikan manfaat paling besar terjadi pada awal peningkatan associativity. Secara umum, urutan langkah dengan manfaat paling besar adalah dari mapet ke 2y associativity. Langkah ini memberikan penurunan miss rate yang signifikan karena mengurangi banyak konflik miss yang terjadi pada mapet CC dari 2y ke 4y associativity masih memberikan manfaat yang cukup besar karena semakin mengurangi konflik miss dari 4y ke 8y associativity. Manfaat adalah tetapi berkurang dibandingkan langkah sebelum karena sudah lebih sedikit konflik miss yang tersisa. Dari 8y ke fully associativity, manfaat paling kecil karena pada titik ini konflik miss sudah sangat sedikit. Meningkatkan associativity tidak banyak lagi mengurangi miss rate secara singkat. Langkah dengan manfaat terbesar adalah dari rate ke 2y. Sini saya sudah membuat MJT blok 8 LRU LFU Vivo. Yang blok 32 yang di sini rate-nya 93,110%.
6.890. Ada juga blok yang menyebar. Ini saya membuat dua file Nansha, yang Nansha 7, blok 8, blok 16, blok 32, blok 64, dan blok 128 ke cek blok 8. Pertanyaannya, apakah strategi meningkat kenapa penurunan dengan jelaskan strategi bisa menurunkan atau meningkatkan dengan meningkatkan ukuran blok karena mesh berkurang karena lebih banyak data dimuat sekaligus. Coefficient mesh-nya meningkatkan karena lebih sedikit blok yang bisa disimpan di cache. Conflict mesh meningkatkan karena lebih banyak blok diletakkan ke set yang sama. Jadi ukuran blok yang lebih besar bisa menurunkan mesh rate karena lebih sedikit convolution mesh, tapi bisa juga meningkatkan karena lebih banyak KVG dan conflict mesh. Bagaimana pengaruh replacing polish dengan mesh rate untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Pengaruh replacement polish terhadap mesh rate berdasarkan ukuran blok adalah ukuran blok kecil, LRU, atau disebut shape biasanya mengurangi mesh rate karena menyimpan data yang sering diakses. Randomnya mesh rate lebih tinggi karena menggantikan blok secara acak. FIFO atau disebut freeze in freeze out mesh rate lebih tinggi karena memiliki blok berdasarkan urutan masukkan frekuensi akses. Ukuran blok besar LRU masih efektif, tapi manfaat yang berkurang karena blok besar bisa menyebabkan sering tergeser. Randomnya kinerja mendekati LRU jika akses data tidak beraturan. FIFO cenderung kurang efisien karena tidak mempertimbangkan akses data yang sering digunakan. Kesimpulannya, LRU terbaik untuk ukuran blok kecil hingga sedang, dan tipe lebih baik untuk blok besar, tapi LRU tetap bisa lebih baik. Secara umum, referensi polis dengan mesh rate terbaik dan mana yang paling buruk. Di sini saya menjawab, secara umum referensi polis dengan mesh rate terbaik dan yang paling buruk adalah terbaik LRU atau disebut Ledge Resolution. LRU biasanya memberikan mesh rate terbaik karena secara efektif mempertahankan blok data yang paling sering digunakan dan baru-baru ini diakses. Ini mengurangi kemungkinan data penting digantikan dan dengan demikian mengurangi mesh rate paling buruk. FIFO atau disebut freeze in freeze out. FIFO cenderung memberikan mesh rate tertinggi karena menggantikan blok berdasarkan urutan kedatangan tanpa mempertimbangkan seberapa seringnya atau baru-baru ini blok tersebut diakses. Hal ini bisa menyebabkan data yang masih sering digunakan meningkatkan mesh rate. Secara singkat, LRU mesh rate terbaik, FIFO mesh rate terburuk. Di sini saya menjawab nomor 4, analisa setiap skill mengaruhi kinerja dari masing-masing refleksi polis. Apakah membuat kinerja refleksi polis terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantungan pada filtrasinya? Tentu setiap filtrasi yang merekam pola akses data mempengaruhi kinerja refleksi polis karena kebijakan nanti tergantung pada cara blok data digunakan
sering blok-blok data diakses dan seberapa sering pola akses berulang mengaruhi kebijakan nama yang lebih efektif. Misalnya pola akses berulang bisa membuat kebijakan seperti LRU atau disebut sekaligus lebih efisien. Ukuran CC dan blok ukuran CC dan blok juga ukuran CC yang lebih besar mungkin minimalkan pengaruh kebijakan penggantinya karena lebih banyak blok dapat disimpan tanpa sering diganti. Jenis aplikasinya jenis aplikasinya jenis aplikasi yang menghasilkan file trace juga berpengaruh, misalnya aplikasi database dengan akses atau mungkin membutuhkan kebijakan nantinya yang beberapa aplikasi video streaming dengan akses tertentu karena itu manfaat kinerja referensi polis mungkin berbeda tergantung pada karakteristik pola akses dan setiap file trace. Yang paling penting adalah untuk memilih kebijakan sesuai dengan pola akses minimal tertentu. Ya, sekian dari saya untuk laporan UAS penelitian UAS Prediksi Organisasi Komputer. Saya tutup sekian. Terima kasih. Nah, apabila ini play lagi lanjut, bisa pilih yang